perempuan panjang rambutnya gitu putih. Pas dia udah selesai sholat, dia didatengin orang perempuan pakai baju hitam semuanya, tapi dia gendong anak. Kamu belum pantas kalau terima anak ini, katanya. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya, yaitu klik tombol merah yang ada di bawah. Karena dengan subscribe, Anda bisa tahu notifikasi video berikutnya dari channel Adolovers. Jangan lupa follow video saya di sosial media, yaitu ada Facebook, TikTok, dan Instagram juga. Nah, untuk malam ini, Mas Sutopo ini mau cerita tentang apa? Pada suatu malam itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Tetangga itu sedang bangun pagi lebih awal lah ya. Dia biasa jualan gorengan, biasa jualan nasi uduk dan kayak semacam gado-gado siangnya gitu. Makanya sibuklah dia dari pagi. Dari pagi ya, biasanya jam 3:30 atau jam 2 gitu ya, udah bangun. Terus dia itu pagi-pagi udah nyuci, mau jemurin. Begitu nengok ke kanan itu adalah rumah saya gitu lah. Rumah saya depannya itu ada pohon belimbing, memang agak gede sedikit gitu. Begitu dia menengok ke kanan, ada sosok perempuan panjang rambutnya gitu putih. Jadi yang lihat itu, lihat mukanya enggak? Agak jauh, jadi nggak kelihatan, cuman kelihatan dia pakai baju putih gitu. Rambutnya panjang. Begitu dia nengok lagi, dia sudah hilang. Oh, berarti itu jenis sosok kuntilanak ya? Semacam kuntilanak Ya. Terus besoknya dia ceritakan kepada saya, tapi saya nggak percaya. Tapi hari-hari berikutnya banyak kejadian yang lain-lain tuh yang bikin saya itu juga tanda tanya gitu loh. Contohnya kejadian yang lain seperti ini ceritanya nih ya. Ada konveksi orang dari Tasik atau mana ya? Ya Tasik. Dari Tasik. Dia membordir itu tuh. Bordir badan semacam badan. Oh, semacam bordir kayak gini. Iya, semacam bordir. Dia punya karyawan beberapa. Dia ngontrak di rumah saya sekitar 4-5 tahun. Wih, lama juga ya? Lama. Karena saya punya rumah di Pondok Aren. Oh, di Pondok Aren dulu. Pada suatu hari dia ceritanya pengen sholat tahajud. Sholat tahajud biasanya jam 12 malam ya? Di atas jam 12 di atas jam malam. 12 ya? Di atas jam 12 malam. Dia begitu sholat itu, iya. namanya Kang Asep. Namanya Kang Asep ini yang kontrak, bos kontrakan itu, bos konveksi. Ya, bos konveksi. Yang kontrak di tempat Padang gitu. Pas dia udah selesai sholat, dia didatengin orang perempuan pakai baju hitam semuanya, tapi dia gendong anak. Serem amat ya. Di rumahku itu. Tapi itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang tapi pakai baju kayak piyama gitu loh, baju kayak muslim, kayak cadar gitu ya. Pakai tutup gitu. Terus sama Kang Acep itu ditanya sama dia, kok bawa anak itu, anaknya buat saya aja gitu. Terus ibunya itu bilang ke Kang Acep, kamu belum pantas kalau terima anak ini. Yang punya kontrakan ngomongnya kayak gitu? Bukan, itu hantunya itu. Oh, hantunya ngomong ke yang punya kontrakan? Yang ngontrak sama saya. Oh gitu. Kang Asep. Iya, Kang Asep. Kang Asep itu nanya ke perempuan itu yang datang pas sholat tahajud, dia datang. Dan gitu tuh anaknya buat saya, kata Kang Asep. Kata perempuan yang itu, yang hitam itu pakai baju itu, dia bilang, kamu belum pantas menerima anak ini. Pesan gitu, nggak lama kemudian hilanglah itu perempuan. Jadi hilang sekejap gitu? Hilang sekejap. Tapi yang bikin aneh, besok paginya anaknya dia meninggal di kampung. Iya. Jadi
pas pertama dia mau sholat tahajud, lihat sosok yang hitam, gendong anak ya. Gendong anak. Ya. Diminta lah sama dia anak saya, itu anaknya buat saya aja. Ya. Sama dia nggak boleh. Ya. Katanya lo belum pantas terima anak ini, dia bilang gitu. Terus lanjut Pak. Kemudian setelah itu selang sehari atau 2 hari nggak tahu, dapat telepon lah dia, anaknya di kampung meninggal. Gitu. Itu seumuran nggak anaknya yang di kampung meninggal sama yang ibu digendong itu yang pakai pakaian? Iya, masih bayi. Sekitar 7-8 bulan. 8 bulan. Iya, sekitar itu. Makanya kaitannya kenapa kok dari mintanya anak itu besoknya anaknya dia meninggal. Iya. Itu memang rumah jorok sih, mereka nggak pernah bersihin gitu. Dirapihin atau apa, jadinya mungkin ya banyak dedemit yang datang. Terus sampai sekarang gimana? Tapi sampai sekarang nggak ada masalah sih, nggak rumah. ada masalah. Nggak ya. Ya mungkin, tapi masih suka ada kejadian-kejadian yang aneh yang lain itu banyak. Ya. Seperti apa ceritanya? Ya kalau cerita yang lain seperti yang dialamin sama anak saya, itu maghrib itu banyak anak kecil lari-lari gitu. Banyak anak kecil lari-lari. Itu sebelum maghrib apa sesudah maghrib? Habis maghrib. Oh, habis maghrib ya. Habis maghrib gitu. Sekitar jam 6:30 ya. Karena ada temennya yang datang dari Jogja gitu loh. Oh. Dia nginep di rumah aku. Anak yang nginep dari Jogja itu tanya ke saya gitu. Itu siapa anak kecil kok lari-lari gitu. Begitu. Mana nggak ada. Tadi ada katanya gitu. Nah itu termasuk kejadian yang aneh. Iya. Ini sebenarnya rumahnya gede, ukurannya berapa sih? Yang rumah Bapak tinggal tuh di mana? Di daerah Ulu Jami, Sanggerahan. Berapa luasnya rumahnya? Luasnya 124 meter. Wih, lumayan gede ya. Terus itu yang lanjut yang tadi Kang Acep itu anak buahnya itu. Anak buahnya. Yang pada jahit itu pada kesurupan. Aneh, ada 2-3 orang. Terus nggak tahu, terus disembuhin sama Pak Ustadz siapa gitu. Yang di sana. Katanya di atas itu ada dedemitnya, ada gandaruonya yang nindihin dia gitu. Oh, jadi sekali kerasukan itu 3 orang gitu ya? Iya. Jadi pas kerasukan biasanya ngomong dia mau kopi hitam apa rokok apa cangklong biasanya kan? Enggak, mendelik-mendelik gitu, nggak bisa ngomong. Kayak semacam mau apa kejang gitu ya? Kejang. Nggak bisa ngomong apa-apa dia. Serem. Terus kejadian apa lagi? Kejadian yang lain ya itu ada sosok laki-laki yang datang ke kamar mandi, dibilangnya katanya ada orang, ternyata nggak ada. Anak saya nanya ke saya, itu siapa tadi Pak? Kan? Yang masuk ke kamar mandi ya? Kan dapur sama kamar mandi jejeran. Jejeran. Dia masuk ke ruang dapur gitu. Kata anak saya, itu siapa Pak yang di dapur? Mana nggak ada, saya bilang gitu. Pas itu dia manggil orang yang tidur di atas, ternyata orang itu nggak turun ke bawah. Ternyata ada di situ ada orang lain. Ada orang lain. Itulah hantu itu kali. Itu ya. Jadi sampai sekarang tetap kejadian kayak semacam kejadian aneh di rumah Bapak gitu ya sampai sekarang. Sampai sekarang, sehingganya kadang itu istri saya juga kadang-kadang suka bengong sendiri, tahu diganggu atau apa. Saya pikir tuh suruh ganggu saya, mau saya mintain uang 1 karung yang gambar mawar semua gitu loh. Gitu. Tapi kok nggak mau nemuin saya gitu loh. Ada sosok yang itu apa? Yang nawarin apa gimana? Enggak, saya tantangin kalau lo mau nongol aja. Tapi kalau lo mau di sini jangan ganggu, saya bilang begitu. Tapi kalau lo kurang ajar, nongol tapi jangan salahin kalau nongol. Saya mintain uang 1 karung yang gambar mawar semua ya, saya bilang gitu. Iya. Bukan saya takut, saya hanya takut sama Allah aja. Iya benar. Karena kita semua ciptaan Allah, jadi kita harus takutnya sama Allah. Kalau sama setan, iblis, gandarwa dan segalanya saya nggak takut. Iya.
Dia nggak bisa bunuh kita. Ya, SK-nya dia cuma ngegoda doang ya. Ngegoda. Kalau hantu, kalau kita kan SK-nya kan apa? Kita itu manusia loh, khalifah ya di muka bumi ini. Kita adalah pimpinan ya. Kalau hantu, karena kita dikasih akal sehat sama Allah itu, ya derajatnya lebih tinggi daripada dan lebih pintar dari segala-galanya manusia. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya ceritakan. Barangkali ini apa sebuah pengalaman di rumah yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Ini Pak, ada pesan nggak buat penonton? Pesannya gini aja ya, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dikasih otak pikiran yang jernih, bahwa kita adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk yang lain. Iya. Janganlah takut sama setan dan segalanya. Takutlah hanya kepada Allah, karena Allah itu tempat kita berlindung, kita memohon, dan kita mengharap sesuatu yang baik-baik. Segalanya itu adalah Allah ya. Soalnya dia tidak boleh lepas dari situ. Bumi isinya ya. Ya. Setan juga ciptaan Allah juga. Betul. Bener nggak? Betul. Jadi kita ngapain takut ya? Setan itu diciptakan dari api, manusia dari tanah gitu ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin pengalaman Mas Topo ini tadi sudah kita berbagi pengalaman ya. Ternyata pengalamannya di rumah Mas Topo ya. Ya, betul. Oke, teman-teman. Jangan lupa setelah nonton channel video saya, jangan lupa like dan subscribe dan juga komen ya, dan juga jangan lupa follow TikToknya Sastra 2311 ya, jangan lupa di follow. Oke, itu aja videonya untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.